Salam damai, santai aja, Tuhan serta kita. Kira-kira kalau Anda sakit lalu mau berobat, maukah Anda bertanya soal kesehatan Anda kepada seorang insinyur, sementara ada dokter praktek? Tapi kan si insinyur ini telah membangun, telah mendesain gedung A yang sangat keren. Nggak ada hubungannya, Mali. Ladang ekspertisnya itu beda. Tapi kan si insinyur itu baik. Nggak ada hubungannya. Karena, lo kok insinyur ya? Apa aja nanti yang insinyur tersinggung. Si petani itu kan baik. Si petani itu sudah jadi sudah sering bantu orang loh, makanya kalau saya sakit saya nanya dia. Kagak ada hubungannya, Malik. Serius. Jadi masing-masing orang itu ada ekspertisnya masing-masing, ada bidangnya masing-masing. Jadi orang tuh pasti ke dokter kalau sakit, pasti ke arsitek kalau mau desain rumah, pasti ke petani kalau mau nanam-nanam, pasti ke siapapun yang sesuai dengan keahliannya. Pasti ke supir kalau mau diminta diantar. Jangan ke anak remaja di bawah pohon yang lagi main lato-lato. Anehnya, cara berpikir common sense begini nih seringkali buyar ketika kita ada di bidang rohani. Serius, di bidang keagamaan. Kita tuh banyak orang tuh yang ya sudah ngikut aja kata dia, kata itu, tanpa meneliti keahlian dari si pemuka agama tersebut. Saya akan memulai satu rangkaian cuap-cuap soal hak jemaat. Hak jemaat bagi saya yang paling mendasar adalah mendapatkan khotbah berkualitas dari hamba Tuhan. Taruhlah itu gembalanya atau pendeta yang dia ikutin atau siapapun yang menjadi tokoh agama, yang menjadi panutannya. Itu hak esensial karena menurut Alkitab iman bertumbuh dari pendengaran firman. Jadi si pemberita firman haruslah seorang yang ahli, bukan sekedar berkhotbah, tetapi menafsir. Menafsir itu bagaikan masak, berkhotbah itu bagaikan menyediakan hasil masakan. Kalau kita sekian lama jemaat sekian lama tidak memperhatikan kualitas makanan rohani yang kita konsumsi, maka itu akan membuat kita sakit rohani atau pertumbuhan iman tidak seperti yang diharapkan. Nah, di luar sana terjadi perdebatan yang mungkin Anda sendiri pernah mengikuti atau melihat. Di satu sisi ada orang-orang yang berkata kalau khotbah bagus itu adalah yang persuasif, yang lemah lembut, yang menyenangkan untuk didengar. Dan itu walaupun tidak keluar dari mulut sebagai pengakuan, tapi itu menjadi tren. Di mana ada pengkhotbah keren, di situ jemaat banyak berkumpul. Di mana ada pengkhotbah yang jualannya kesembuhan, berkat, banyak jemaatnya. Di sisi lain ada ekstrim berikutnya. Mereka menghakimi ekstrim yang pertama. Apa itu khotbah lemah lembut begitu? Itu hanya untuk bayi-bayi saja rohani. Susu. Kami yang sudah dewasa, kami membutuhkan makanan keras. Nggak ada ayatnya, dipakailah ayatnya. Maka khotbah itu harus keras, menyayat, merobek, melukai, menyinggung. Inilah golongan para sadistik. Ternyata ada juga di gereja. Nah, saya mau katakan sebagai seorang yang belajar teologi, belajar Alkitab, dua ekstrem ini keliru. Khotbah, pengajaran yang berkualitas bukan yang A, bukan yang B, tapi
sebagaimana olahan itu mendekati maksud asli dari teks. Mau dia lembut, mau dia menyayat-nyayat, kalau itu sesuai dengan maksud asli teks, itu yang betul, itu yang. Misalnya Anda mendengar perkataan bos Anda, A, B, C, D, E, F. Katakan itu kepada orang X yang di sana. Lalu Anda pergi. Di tengah jalan Anda mengolah A, B, C, D, E, F. Kalau saya bilang ini, dia tersinggung. Saya bikin A, B, C, F, G, Q, Z. Ketika orang X itu mendengar yang kita sampaikan yang sudah berubah, dia mungkin tidak tersinggung. Tapi Anda sudah salah menyampaikan. Salah. Maksudnya A, B, C, D, F, G. Apa tadi? A, B, C, D, E, F. Salah Anda. Atau bos bilang A, B, C, D, E, F. Lalu kita pergi menyampaikan kepada X. Tapi di tengah jalan kita berpikir, wah, ini kurang mantap ini. Ini harus tegas nih, harus lebih. Ini harus lebih jelas. Supaya dia bertumbuh, supaya dia ngerti. Oke. Kita sampaikan, X, ini perintah dari bos. FG, HA, Q, kuadrat. Dan mungkin dia akan terkesima dan berkata, oke, saya akan laksanakan dengan sepenuh hati. Saya takut pada bos, dan karena penyampaian kita, dia merasa tergugah untuk lebih apalah itu. Tapi kan itu salah. Salah, Mali, salah, ya ampun. Perintahnya kan A, B, C, D, F. Kenapa Anda rubah? Demi. Yang pertama tadi demi diterima, yang kedua tadi demi lebih tegas. Udahlah, jangan menyek-menyek, tapi jangan juga sadis. Khotbah berkualitas, pengajaran berkualitas adalah apa kata teks, sedekat mungkin. Nah, kenapa bisa terjadi yang ekstrim-ekstrim tadi, yang saya bilang keliru tadi, itu karena memang dalam hermeneutika ada aspek namanya seni. Jadi kalau sudah bilang seni kan semua jadi subjektif. Gimana menyampaikan, gimana isinya, bla bla bla. Sehingga akan banyak perbedaan dari para penafsir gara-gara subjektivitas seni ini. Memang seni ini nggak bisa dilepas dari sebuah penafsiran. Tapi jangan lupa juga bahwa selain ada unsur seni dalam menafsir, ada juga yang namanya unsur scientific. Science, ilmu pengetahuan, yang memang objektif, yang tidak bisa berubah. Contoh, di setiap teks yang Alkitab yang kita baca, ayat yang kita baca, itu ada konteksnya. Dan konteks itu, saudara-saudara, itu pasti, ya ampun, nggak bisa berubah itu, kasihan. Belum lagi misalnya kita menggunakan ilmu yang lebih mendalam lagi, bukan cuma sekedar konteks, tapi analisa gramatikal, tata bahasa, analisa kajian historis, kultural, sejarahnya. Misalnya iblis datang seperti singa yang mengaum-ngaum menerkam mangsanya, langsung kita pikirkan setan. Padahal secara sejarah itu kan Pranero. Petrus itu menulis kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil bagian utara itu Pranero. Jadi ada kemungkinan sementara mempersiapkan jemaat untuk menghadapi penganiayaan dari si singa Nero ini. Monolog. Jadi semua ada konteksnya, ada ilmu pengetahuannya. Nah, khotbah yang berkualitas adalah khotbah-khotbah yang menggali itu. Tapi Alkitab kan cukup? Enggak. Alkitab itu cukup pada dirinya. Sufficiency of the Bible. Alkitab itu cukup pada dirinya. Cukup memang. Tapi pembelajar Alkitab tidak bisa hanya menggunakan literal teks. Halo, serius ini? Di ilmu-ilmu lain juga begitu. Ilmu kedokteran kan memang ya pengobatannya ya begini begitu. Treatmentnya begini begitu. Udah selesai. Sufficiency of the medical apalah, nggak ngerti.
Tapi kan membackup itu semua, dia harus ada riset A, riset B, bahkan sampai sekarang kan masih terus ada pengembangan cara menangani penyakit dan seterusnya. Loh, semua ilmu tuh begitu, bos. Jadi jangan hanya pokoknya udah pakai Alkitab. Loh, setan juga pakai Alkitab, mengutip ayat. Waktu Yesus dicobai, setan pakai Alkitab, pakai ayat. Para penyesat dari dulu sampai sekarang pakai ayat, dukun aja pakai ayat. Kalau cuma pakai ayat, ya semua orang juga bisa. Orang goblok aja bisa pakai ayat. Yang mereka nggak bisa, yang setan nggak bisa adalah jujur terhadap teks sesuai analisa konteksnya, nggak dicomot-comot sembarang. Pakai ilmunya dong. Jemaat berhak menerima khotbah-khotbah berkualitas yang sudah dipikirkan, yang ditafsir dengan hati-hati. Jadi ini juga sekalian edukasi bagi para pendengar-pendengar khotbah. Jangan terpesona dengan kata-kata manis lalu ada kata-kata pahit. Wah, pendeta saya keren karena marah-marah terus. Pendeta saya keren karena bujuk-bujuk terus. No, bukan itu. Harusnya begini, pendeta saya, gembala saya keren karena dia mengolah bahannya dengan betul, dengan benar, sesuai dengan konteks, teks, gramatikalnya, kajian historis, kulturalnya, kajian teologisnya, dan dia sampaikan apa adanya sesuai dengan maksud asli Alkitab, lalu dijembatani untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman modern yang sementara saya alami. Begitu loh hasilnya, harusnya. Anda berhak untuk itu. Hai jemaat, dan Anda wajib menyediakan khotbah-khotbah bagus, hai hamba-hamba Tuhan.